Dengan kondisi dan perkembangan yang ada dari sisi strategi seperti apa? Apakah memang para investor akan lebih cenderung sampai sejauh ini bahkan untuk perdagangan hari ini lebih ke arah untuk trading jangka pendek? Iya, memang sebenarnya untuk ini terbalik lagi ke investornya sendiri ya. Sebenarnya kalau misalnya ada beberapa saham yang memang jauh lebih selektif bisa untuk trading jangka pendek, tapi memang ada beberapa saham yang kalau memang prospeknya cukup bagus, mungkin bisa juga untuk investasi jangka panjang sebenarnya karena kan biasanya sendiri ini udah hampir mau akan masuk ke kuartal 4 ya. Biasanya untuk di akhir tahun kan beberapa saham yang terutama big cap sendiri juga usually kayak naik cukup signifikan gitu. Baik, kalau kita lihat dari sisi sektornya Mbak Putu. Iya, kalau dari sisi sektornya sebenarnya kalau dari hari ini kita ada saham pilihannya itu dari sektor dari perbankan dan juga dari dari ada konstruksi juga dan juga dari metal ya. Ya, dari perbankan, konstruksi. Dan juga dari metal untuk saham rekomendasi hari ini. Baik, bisa disebutkan tidak Mbak Putu untuk dari saham-sahamnya atau dari masing-masing sektor yang direkomendasikan? Oke, untuk dari perbankan sendiri kita ada BBRI, kita rekomendasikan buy dengan resisten di 3790 dan supportnya di 3620. Terus juga kita ada untuk dari emiten teknologi ini ada MTDL, kita rekomendasikan juga buy dengan resisten di 3070 dan supportnya di 2750. Terus ada konstruksi, memang beberapa saham konstruksi ini beberapa hari ini memang mengalami peningkatan ya dan mengalami penguatan. Tapi untuk hari ini kita merekomendasikan WSKT dengan akumulasi buy dengan resisten 920 dan supportnya di 820. Dan ada Inco juga, ini kita rekomendasikan buy dengan resisten di 5325 dan supportnya di 4920. Baik, kita ke BBRI, kita akan coba lihat lebih detail lagi Mbak Putu. Pasca dari right issue, kemudian juga setelah mengalami koreksi yang cukup dalam beberapa perdagangan terakhir. Tadi 37, 36, bagaimana peluang untuk BBRI untuk balik lagi ke level 4 ribuan? Iya, untuk level 4 ribuan mungkin itu masih cukup jauh ya sebenarnya. Kita lihat dulu right issue-nya. Sebenarnya untuk dari right issue BBRI sendiri ini kan cukup menarik ya. Ini tuh bisa dikatakan mega right issue. Jadi kita lihat dulu sebenarnya bagaimana sejauh perkembangan dari right issue-nya sendiri. That's why dengan adanya aksi korporasi yang dilakukan di bulan ini oleh BBRI, ini harga sahamnya cukup fluktuatif. Tapi kita sendiri masih bisa merekomendasikan buy dan mungkin untuk resisten terdekatnya di area di level 3790. Tapi biasanya Mbak Putu kecenderungan pergerakan saham pasca melakukan right issue seperti apa? Apakah lebih cenderung tertekan atau akan terjadi penguatan kembali? Ya memang kalau biasanya mau akan right issue ini saham ini jauh lebih fluktuatif ya. Apalagi kalau kita lihat dari BBRI adalah salah satu big caps yang ini pergerakan sahamnya cukup fluktuatif dengan adanya right issue. Biasanya sih ya dia akan mendekati harga right issue-nya. Biasanya sih seperti itu. Jadi kita mungkin bisa memainkan di range-range yang sempit dulu untuk trading jangka pendek. Baik, untuk BBRI sentimen positif juga mendekati dari emiten ini. Di antaranya peresmian dari holding Ultramikro. Ini diharapkan juga dapat memberikan sentimen lebih positif lagi kepada BBRI. Namun justru sahamnya tampaknya tidak cukup terdampak, lebih cenderung bergerak melemah. Apakah lagi-lagi menunggu tapering tetap menjadi isu utama dalam hal ini, terutama dari sektor perbankan dan BBRI? Kalau saya lihat sendiri sebenarnya untuk BBRI sendiri ini masih di story-nya untuk right issue ya. Memang kalau dari sentimen positifnya right issue sendiri ini kan bertujuan untuk membentuk ultra micro super holding. Jadi memang dari sisi pemerintah itu dia melepas saham seri B-nya dari PNM dan Pengadaian untuk dialihkan ke BRI dengan tujuan memang segmennya dari PNM, Pengadaian dan BBRI ini kan sebagai segmen untuk UMKM ya. Jadi dengan adanya holding ini
dia bisa memberikan pembiayaan yang jauh lebih banyak lagi kepada UMKM. Misalnya mungkin sebelumnya di berapa juta aja, sekarang bisa jauh lebih banyak lagi. Jadi kemungkinan dengan adanya Ultra Micro Super Holding ini, pertumbuhan kreditnya juga jauh lebih meningkat. Tapi memang untuk risknya sendiri, penurunannya juga mungkin akan ada ya, dan karena memang harga pelaksananya di around 3.400, jadi mungkin ini harus cukup ketat ya untuk trading di BBRI sendiri. Baik, tadi juga sudah disampaikan supportnya di 3790, resistennya di 3620, ini untuk jangka pendek. Bagaimana proyeksinya untuk jangka menengah dan jangka panjang untuk BBRI? Paling tidak, kalau kita lihat sampai dengan akhir tahun 2021 ini. Iya, kalau BBRI sendiri sih sebenarnya masih di around 3.900 ini sebenarnya masih bisa ya. Cuma kita lihat lagi gimana right issue-nya, karena ini cukup mega right issue-nya. Jadi mungkin setelah itu kita bisa melihat apakah ada right issue ini menjadi sentimen yang positif untuk kedepannya atau menjadi sebaliknya. Beberapa saham pilihan sudah direkomendasikan BBRI, kemudian juga ada MTDL. Dua saham pilihan selanjutnya ada Waskita, kemudian Inco. Kita ke Waskita terlebih dahulu, saham dari konstruksi. Ini juga cukup menarik, Mbak Putu, terkait dengan perkembangan dari sisi fundamentalnya, meskipun kinerjanya dalam beberapa waktu terakhir mengalami tekanan, perbaikan tampaknya di semester 1 sudah mulai terlihat. Kemudian upaya-upaya penyehatan yang dibantu oleh pemerintah, restrukturisasi juga terus dilakukan, kemudian penggelontoran dana ke emiten ini juga cukup banyak, tidak hanya di tahun ini namun juga di tahun 2022 mendatang. Secara fundamental bagaimana Anda melihat perkembangan dari sisi perbaikan kinerja dari Waskita? Iya Mas, jadi kalau untuk Waskita sendiri ini memang banyak sekali ya, dia sudah melakukan restrukturisasi dan juga ada dana-dana yang masuk ke Waskita. Tapi mungkin untuk dari secara keseluruhan untuk sektor konstruksi ini memang dalam beberapa hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan karena kita lihat dengan adanya pemulihan ekonomi di Indonesia, di mana kita sudah di PPKM level 3 dan juga beberapa tempat umum yang sudah mulai dibuka. Jadi pelaku pasar ini sebenarnya sudah memiliki ekspektasi bahwa ini proyek-proyek pemerintah ini yang sebelumnya sempat tertunda karena adanya COVID-19, karena pemerintah ini lebih fokus untuk kesehatan. Jadi bisa kembali, ada peluang untuk kembali fokus ke proyek-proyek yang sebenarnya sebelumnya sempat agak lambat ya. Baik, ada keoptimisan infrastruktur akan kembali berjalan dan nantinya akan menopang dari sisi kinerja. Kemudian dari sisi teknikal sudah berada di bawah level 1000-an. Kalau kita bandingkan dengan level tertinggi sebelumnya, bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi, kemudian peluang penguatan untuk Waskita baik jangka pendek maupun untuk jangka menengah panjang? Iya, kalau untuk Waskita sendiri, kita lihat sebenarnya untuk sektor konstruksi ini cukup laggard ya, karena kan sebelum-sebelumnya yang lainnya sudah sempat menguat, ini masih cenderung melemah. Memang tidak ada karena tidak ada yang katalis positif. Dengan adanya katalis yang positif ini, kita kembali merekomendasikan untuk akumulasi buy dari Waskita sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat dari MACD-nya udah cukup positif dan juga stokastiknya juga udah netral. Jadi kayak ini bisa untuk strateginya untuk mengakumulasi dulu, karena sebenarnya ini Waskita ini udah beberapa hari ini juga udah cukup meningkat, takutnya juga rawan profit taking. Jadi kita memasang resisten untuk terdekatnya itu di 920 dan supportnya di 820. Baik, masih cukup sulit Waskita untuk menembus ke level 1000-an, Mbak Putu? Iya, untuk resisten terdekatnya sih di situ dulu ya. Mungkin takutnya akan adanya terjadi profit taking, karena memang udah beberapa hari ini memang sudah cukup menguat untuk dari saham untuk konstruksi. Baik, saham pilihan terakhir ada Inco. Apakah ini ada kaitannya tidak, Mbak Putu, dengan kenaikan harga komoditas dari minyak mentah atau dengan beberapa komoditas lainnya?
Kalau dari Inco sendiri memang sentimen positifnya ini adanya peresmian ini ya, apa namanya, pembangunan pabrik listrik yang menjadi sentimen positif dari Inco sendiri, dan untuk demand-nya ini cukup kuat. Jadi sebenarnya kalau Inco ini mungkin dengan adanya sentimen ini akan bisa diharapkan bisa mengakhiri pergerakan sideways-nya, dan kita rekomendasikan untuk buy dengan resisten terdekatnya di 5325. Baik, apakah ini hanya sentimen sesaat saja untuk Inco? Karena ini dari pabrik baru groundbreaking dan pembangunnya diperkirakan untuk beberapa waktu ke depan? Ini sebenarnya sentimennya cukup jangka panjang, dan ini cukup bagus ya, karena ini adalah salah satu fokus pemerintah di mana electricity vehicle ini menjadi salah satu terobosan baru, dan ini yang akan menjadi fokus pemerintah untuk kedepannya. Jadi ini sebenarnya akan menjadi sentimen yang sangat baik sekali untuk saham-saham seperti Inco dan juga teman-teman dengan peersnya yang lainnya, yaitu